Tepuk tangannya jangan nikmat. Dulu aku kan. Ya, materi. Langsung saja untuk meningkat waktu karena ini waktunya sudah jam 11. Apa mau rawat dulu kan? Oh minta asbak iya ini. Ngeke. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu identifikasi potensi desa yang akan disampaikan oleh sahabat juga Pak Eri Setiawan SPDI Kepala Desa Greget. Kepada beliau dipersilakan. Sini mau jadi cima. Yuk Pak. Cima kapoten RAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa sampai selesai. Biasanya kita isi saya tapi panjang 3-5 menit isi materi kan. Udah nyanyi apa belum? Perkenalan dulu Pak. Oh perkenalan deh. Ya oke. Yang saya hormati Ketua PAC Ansor Ayah serta anggota dan pengurusannya. Yang saya hormati Ketua PAC Fatayat kayu ini Mas. Aman sih gagah. Ketua PAC Fatayat beserta jajaran pengurusannya. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat Ansor Ranting Kecamatan Ayah dan rekan-rekan mahasiswa KKN yang berhubungan yang sudah memfasilitasi acara pelatihan dan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini meningkat waktu saya untuk dimadu di depan. Saya langsung saja isi materi identifikasi desa sama potensi desa. Oke. Semangat untuk berorganisasi itu sunnahnya, karena barang siapa yang mencintai sesama atas nama Tuhan itu sunnah. Jadi cintanya itu atas nama Tuhan, bukan karena nafsu, bukan karena hajat pribadi, tapi atas nama kecintaan kita sesama makhluknya. Ini yang kemudian harus menjadi visi kader bintang 9. Saya sebelum aktif di Ansor pada sahabat akhir dulu turun akhir juga saya satu angkatan di Jainu. Pelamunya Mas, pasang ini kalau di tembok situ loh Mas. Oke, ini kita diskusi nanti untuk mempercepat mungkin lebih ke tanya jawab bicara tentang potensi dan identifikasi desa. Saya baru saja pulang dari Jerman mewakili para desa se-Indonesia. Di sana suruh ngomong apa kira-kira? Sama seperti apa yang saya sampaikan di sini. Bicara peradaban dunia, perspektif masyarakat desa. Itu adalah forum lanjutan Kongres Budaya Desa di Majalengka. Mengundang 100 kepala desa se-Indonesia. Kemudian yang berangkat dua saya sama Pak Sofi dari sektor. Terus kemudian ada 100 kepala desa yang kumpul di Majalengka diberangkatkan ke Jerman ke konferensi tingkat tinggi. Di Kassel Jerman sana kita diskusi bersama dengan para kepala desa se 41 negara dunia di Jerman antara dokumenter. Jadi sebuah acara negara Jerman yang dilakukan selama 5 tahun sekali. Nah, saya berangkat bareng dengan kader NU juga dari Batul Kabupaten kebetulan sama-sama NU yang direkomendasi karena Gus Menterinya juga NU ya, dari desa.
itu dengan menteri desa. Maka kemudian kelihatan silakan bukan? Maju. Next suram gue pembicaranya kayak suram ya. Singkat lah mas, kurang cerdas gitu. Kelihatan nggak mas? Indonesia. Identifikasi. Ya orang lapangan, aku tuh orang lapangan. Ya. Identifikasi desa, apa yang perlu kita identifikasi desa? Karena bagi seorang organis, orang yang aktif dalam organisasi, wajib mengetahui peta lapangan di desanya. Artinya kemudian apa yang mau kita lakukan itu kita harus tahu dulu halamannya, kita harus tahu dapurnya, kita harus tahu rumahnya. Sama seperti di desa, karena PAC itu kan hanya koordinator dari kepengurusan yang ada di desa. Bagi para pengurus PAC pun harus bisa memahami berapa desa yang di bawahnya dan berapa kader yang ada di desanya. Kecerdasan seorang kader di desa itu bergantung juga bagaimana PAC mengkoordinatori. Makanya tadi saya sampaikan sama kepengurusan PAC ini harus ada follow up-nya, sudah tidak lanjutnya. Ini kan hanya sekolah kader tapi belum program ya. Kalau udah ngomong sekolah itu minimal 2 hari 1 malam. Kita akan nanti jangan akan saya ajak untuk memetakan secara geografi, ekonomi, sosial dan politik desa supaya lebih matang apa yang harus dilakukan. Ansor di desa saya itu rantingnya itu saya alokasi itu sampai 200 juta. Tidak langsung ke ansornya, tapi ke teman-teman tarunanya. PKK-nya juga begitu. Saya untuk mengalokasikan pelatihan 2023 itu sekitar 100 juta. Karena desa itu berita mas, kegiatannya orang ramah. Sedangkan ansor karo fataya dia kegiatannya akeh sing merenangan. Ini yang kemudian perlu dikonsolidasikan dan perlu dikomunikasikan secara matang. Kita uangnya banyak kok. Per tahun desa itu dikasih uang 1.000 juta. 1 miliar per tahunnya. Nah, ketika kalian sebagai bagian dari desa tidak terlibat dalam pembangunannya, jangan salahkan desa. Nah, pola komunikasi terlibatannya seperti apa? Bagaimana secara matang nanti bisa kita keluarkan melalui misalnya sekolah anggaran desa. Kalian harus tahu betul karena di sana difasilitasi kalian untuk melakukan kegiatan. Bisa terlibat di dalamnya ini karena teman-teman ansor tidak ikut terlibat secara matang. Artinya jarum siki metu siki tidak demikian. Jadi bicara identifikasi desa, yang perlu kita identifikasi diantaranya adalah sosial, ekonomi, budaya, kelihatan nggak mas? Politik. Tulisannya kan gede orang. Visi dan misi proker pengurus administrasi. Ini bicara organisasi. Apa bedanya organisasi sama desa? Urus ya mas. Maning mas pelakunya mas. Karena tadi pesannya itu mensinkronkan antara gerakan sahabat-sahabat dan kalau Fataya manggilnya siapa? Fataya. Ini tadi dikasih singkatan. Oh Anfa. Oh Ansor Fataya ya sahabat-sahabat Anfa gitu ya. Oke.
Istri saya itu sekretaris Fatayat di BAC kadang-kadang. Diranting menjadi ketua muslimat. Jadi nek nang ngomong murid masuk nek nang ngajar mah kecamatan membuangi itu Mas. Ya. Apa itu tempelan? Tertutup ya Mas ya? Oke. Belum diperhatikan masalahnya. Ya udah, nggak apa Mas. Oke. Sampingnya. Oke. Ini hanya untuk mempermudah pemetaan. Artinya nanti kita bisa lebih matangkan ketika kita diskusi. Apa kemudian yang akan mendasari kita itu berbuat baik? Berorganisasi itu baik atau tidak? Tapi kalau visi-visinya tidak jelas, baik atau tidak? Berdesa itu kita bagian dari warga desa bukan? Pernahkah kalian terlibat dalam pembangunan perencanaan desa? Ini yang kemudian walaupun itu walahiyah keberadaan kalian. Artinya kemudian ada dan tidak ada rasanya sama saja. Kuncinya ada di mana? Keterlibatan dan kematangan kita juga harus bisa masuk ke ruhnya. Jadi saya analogikan, kenapa kemudian kepala desa kok nggak open sama kalian sebagai kader-kader di desa? Karena kalian nggak pernah bersilaturahim, jangan-jangan kalian nggak pernah membuka diri, jangan-jangan kalian itu nggak pernah melakukan kegiatan mendorong apa yang menjadi kegiatannya desa. Ini yang saya rasa perlu dibenahi. Karena bicara visi itu tujuan, misi itu jalan. Jadi kalau ngomong organisasi wajib punya tujuan dan tahu jalannya. Kadang kita visinya punya, misinya yang nggak jelas, permisi Mas. Jalannya, karena tanpa tujuan kita nggak akan bisa merumuskan jalannya. Nah, visi dan misi menjadi kunci bagaimana kemudian kita menelurkan program kerja. Kematangan kita dalam tertib administrasi tadi saya sampaikan. Tertib administrasi itu menambah wibawa organisasi. Lo gimana menjadi kader pengurus yang brilian, bikin surat aja nggak bisa. Berarti penting diadakan sekolah tertib administrasi. Nah kemudian kemampuan kalian untuk melakukan sekolah tertib administrasi mana yuk gawe. Lo gitu cuma cukup satu sore kasih laptop, dikasih contoh surat, silakan langsung buat. Jadi ketua itu tidak hanya asal lempar anduk, ketua bisa dulu bikin surat. Baru kemudian menyalahkan adanya ketika nggak bisa bikin surat. Bagaimana undangan, bagaimana nambah berita, bagaimana isi surat itu sudah diatur dalam PDART. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi evaluasi. Nanti kita akan merambah masuk ke organisasi. Artinya ketika desa di sini ada organisasi, taruhlah Bandung lah ya, langsung saja. Ada Pemdes, ada BPD, ada RT, RW, ada PKK, ada Karang Taruna. Kadus maksudnya Pemdes. Ya. Ada warga biasa. Nah, dana desa itu diperuntukkan untuk pemerintahan desa dan lembaga desanya. Nah, pertanyaan kemudian sejauh mana keterlibatan teman-teman Bandung itu dalam lembaga desa? Ada PKK, ada Karang Taruna, ada kader kesehatan gitu ya, kalau di Karang Taruna. Kalau di lembaga desa, jadi lembaga desa ini menjadi pintu awal sahabat-sahabat untuk bisa terlibat. Bagaimana kemudian jenengan itu bisa memanfaatkan anggaran desa? Karena setiap kepala desa biasanya lebih memilih untuk mengalokasikan anggarannya itu untuk fisik, untuk ngecor, untuk bikin tanduk, gitu.
daripada ke alokasi program-program sebuah kegiatan. Nah, bagaimana saya meramu di desa itu supaya teman-teman Ansor itu Melu Cipratan, teman-teman Banser itu bisa terlibat membangun desa. Besok saya upacara itu, petugas upacara itu sahabat-sahabat Ansor di desa. Dalam rangka meskipun mereka itu atas namanya Karang Taruna, bahkan Bansernya nanti berpakaian Banser dalam memimpin upacara, kecuali pas Ibrani. Ini bentuk bagaimana kemudian keterlibatan Bano di dalam program-program pemerintah desa. Harus ada pernyataan sikap. Keterlibatan ini yang kemudian menjadi ritual. Kemarin saya bikin remaja masjid, terus saya mengadakan makesta. Setiap takmir masjid wajib ada remaja masjidnya. Dibungkus dalam satu desa, dibentuk menjadi ranting IPNU IPPN. Itu juga saya aktifkan. Karena nanti akan lebih matang mereka yang berangkat dari organisasi IPNU IPPNU menjadi kader Ansor daripada mereka yang tidak berangkat dari organisasi sebelumnya. Kematangan mereka bukan berarti kemudian kalian yang dari Ansor tidak dari IPNU IPPNU itu tidak matang. Tidak, peluang untuk matangnya malah lebih besar. Masalahnya harus matang dari bosok. Diajak matang tentang organisasi. Kok bosok? Itu mungkin untuk mengawali diskusi pengantar materi ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab supaya kemudian mungkin lebih teknis dan lebih dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kalian sekalian gitu. Monggo Mas Rator. Ya, itulah materi yang disampaikan. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Kami buka satu-satu dulu, kok tiga-tiga ini? Oh, ya. Mau satu-satu atau tiga-tiga pertanyaan? Silakan dari sahabat Ansor dulu atau sahabat Ifatayat yang bertanya. Manut, karena kita lahir dari rahim ibu maka dari sahabat Ifatayat dulu. Iya kok Ifatayat. Orang sing ngacung, sing tukang ngacung, sing lanang sih ya, monggo sahabat Ansor. Dari mana sebutkan monggo. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samsul dari Kalimantan, Ayah Bumen. Iya. Pertanyaan saya untuk Bapak Eri di Setiawan SPDI tentang bentuk kehidupan organisasi di desa dan Banon. Bagaimana cara mengalokasikan dana teknisnya untuk organisasi? Sebab dengan pengalaman saya di desa, organisasi khususnya Ansor belum pernah dilanggarkan dari desa. Hal itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana cara mengalokasikan dana untuk organisasi atau ormas gitu. Ormas sing sebenarnya ormas tidak bisa, nanti bagaimana cara memasukkannya agar bisa gitu. Itu pertanyaan sahabat pemateri, bisa langsung dijawab karena satu-satu ini. Oh yang lain. Yang kedua, pertanyaan kedua, lanang mandi wadon? Fatayat. Oh sahabat Samil Lukman ya. Sahabat Lukman, persilakan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya atau perkenalkan nama saya Lukman Pangestu dari Desa Purworejo. Desa mana? Desa Purworejo. Saya mau bertanya bagaimana caranya untuk menggerbek atau gimana itulah nanti bahasanya
menggandeng kepala desa untuk bisa bisa berperan aktif untuk berbagi atau mengalokasikan dana untuk pemuda atau begitu. Terima kasih. Menyolek kayak menyolek ya. Menyolek kan godek, godek itu godek. Menyolek, bagaimana caranya menyolek kepala desa agar bisa berbagi dana kepada pemuda. Bisa berbagi dana kepada pemuda. Pertanyaan kedua agak mirip sih. Tidak aktif masalahnya kepala desanya walaupun kan. Oh iya. Terima kasih sahabat Lukman. Tepuk tangan untuk sahabat Lukman. Satu lagi mungkin dari ini dari pendamping desa ini. Pendamping desa lokal desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad dari Anting Banjararjo. Selamat siang sahabat dari Pak Monten. Saya senang banget dengan kehadiran beliau, artinya dengan desa dan organisasi yang sudah menyatu kalau saya lihat. Nah, untuk yang sudah sahabat-sahabat tadi tanyakan adalah tentang bagaimana dari sahabat jabatan sendiri mampu menggunakan atau dana desanya bisa ikut terlibat. Nah, terus terkait dengan kebijakan hari ini yang memang dana desa 40% dari TDD, sahabat. Artinya kita masih punya kesempatan di sisi mana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Punya kesempatan di sisi mana kan ya? Saya tangkap ya. Pas dia bertanya, saya komunikasi dengan Fatayat. Iya, monggo silakan untuk mungkin pertanyaan 3 dulu Bu. Mau berubah mereka kalian. Yang satu sama yang dua agak-agak mirip lah ya. Bedanya pemuda sama organisasi ya. Monggo. Mandanangan kalau nggak pakai mic bisa ya terdengar ya. Oh iya. Nggak megacotnya diserokna ya. Ya. Megafonnya. Di desa itu punya APBDes, anggaran pemasukan belanja desa. Ini kitab sucinya desa kalau dalam agama. Semua anggaran yang masuk dan dipergunakan oleh desa, pemasukan dan belanja itu dirumuskan. Di setiap tahun, untuk tahun 2022 itu dirumuskan di tahun 2021. Untuk APBDes tahun 2023 itu dirumuskan di tahun ini. Rentetannya adalah RKPDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa, nanti baru APBDes, baru LKPJ Desa. Rencana Kerja Pembangunan Pertanggungjawaban Desa. Ini bahasanya jenengan gawe kegiatan. Sukses kegiatan itu ada di PKB, PPPP, antara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu sesuai. Ya ini partai bukan. Suksesi kegiatan itu di perencanaan, apa yang direncanakan dan dilaksanakan itu sesuai dengan pertanggungjawaban. Yang salah dari sebuah organisasi kadang dia nggak melakukan rukun kegiatan ini. Ini rukun kegiatan. Orang perencanaan, orang ajak ngobrol perencanaan, ujuk-ujuk anggota langsung suruh pelaksanaan. Sudah diajak pelaksanaan, tidak diajak evaluasi dalam pertanggungjawaban. Ini yang kemudian menjadi kader di setiap kegiatan itu males. Karena di perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak dilibatkan. Tapi kalau penjenengan mau melihat sukses sebuah kegiatan, mau sholawatan, mau program kegiatan rutina, mereka itu setelah kegiatan itu selesai mereka semangat berangkat lagi,
libatkan dia di perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Di perencanaan apa yang dirumuskan? Target kualitatif dan target kuantitas. Target secara jumlah dan target secara isinya itu apa? Dengan mengadakan Balurejo bersolawat misalnya. Target kualitatifnya siapa? Pesertanya siapa? RT-nya, RW-nya, tokoh masyarakat, tokoh agama, misalnya demikian. Ranting sebelah. Itu target secara jumlahnya. Tapi target secara kualitasnya apa? Pengakuan adanya ranting Ancor desa apa. Terus kemudian di dalam kegiatan itu mau ada pesan apa yang mau disampaikan. Jadi di perencanaan itu dibahas dulu supaya kemudian kita bikin kegiatan itu orang kayak bocah cilik gawe pongpongan, kumpul terus dibuatkan sebuah kegiatan selesai pulang. Enggak demikian, kita harus terstruktur. Nah, terstruktur dan sistematisasi ini yang kadang dilupakan. Artinya kemudian bagaimana sistem perencanaannya, pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya itu nggak direncanakan secara bersama-sama. Maka kemudian ketika jenengan ngomong desa, mau ngapain di desa, bahkan kader Ancor ada yang di desa, di sana bingung mau ngapain. Karena kitab sucinya aja jenengan nggak menguasai. Ini yang saya rasa fatal. Saya sampaikan ke kepengurusan cabang dan PAC. Kita jarang terlibat. Kalaupun tidak terlibat, terlihat memahami saja itu sudah bagus. Karena desa itu kadesnya wis tak jamin memeti kalau jenengan Mas. Merapat kalau jenengan. Bahkan tekan jenengan nanti di ini ketika jenengan fase ngomong APBDes. Saya sampaikan gak usah lama-lama, sekolah anggaran 2 hari 1 malam saja. Supaya kalian nanti kita akan bedah langsung apa yang dimaksud dengan perencanaan, apa yang dimaksud dengan rencana kerja pembangunan desa, apa yang disebut dengan APBDes murni, supaya jenengan paham. Setelah jenengan memahami itu, nanti pasti desa akan butuh kader-kader yang bisa memahami itu. Hari ini kita ini saya sampaikan seperti di bonsai kok. Kalau nggak mau dibilang dikerdilkan. Kalian itu seperti di bonsai, dibiarkan hidup tapi tidak boleh terlihat cantik tapi tidak sesuai dengan pertumbuhan. Karena kalian kerdil dari segi pengetahuan, dari segi wawasan, dari segi pengalaman. Dikerdilkan, bahkan dibatasi kalian pengetahuan. Iya nggak? Nah ini yang kemudian oplos dulu ya. Perlu tepuk tangan ya terhadap pengakuan kita itu masih bonsai gitu ya. Mas. Artinya kemudian ini sumber utamanya di sini. Bagaimana kemudian pemerintah desa akan mau melibatkan kalian? Tadi malah tulisan desa. Oh, ini desa. Taruhlah sebuah rumah. Jenengan sudah membangun kegiatan menghidupkan pemuda-pemudinya di desa. Tapi ketika jenengan nggak berkomunikasi, saya ibaratkan ini sebuah rumah. Saya bikin kegiatan di halaman rumah. Gawe taman, dodolan, ningsing dua rumah orang dikomunikasi kira-kira kesu nggak? Ini yang kadang kita lakukan atau kita berjalan demikian. Gawe solawatan, sebenarnya tugas-tugas penguatan spiritual, intelektual dan mental di sini. Sebuah desa itu tugas kades, Mas. Dengan rewangi orang tak perintah, orang tak jujuknya ke jalan ya orang dijemput, orang jujur kena inisiatif dewek malah ada orang kenal. Padahal sebenarnya apa yang jenengan lakukan itu tugas saya, Mas. Maka wajib bagi saya fasilitasi apa yang sudah jenengan kerjakan. Tapi secara prosedur kalian harus masuk ke lembaga desa dulu. Di lembaga desa ada pemuda, serapan Karang Taruna misalnya. Karang Taruna itu punya 5 divisi kalau Karang Taruna gitu. Divisi agama, divisi olahraga, divisi IT, divisi humas dan divisi terakhir. Divisi agama, IT, SKW 5 lah ya. Karena saya sebelum jadi kepala desa saya itu ketua Karang Taruna. Divisi agama waktu terus orang kursi langsung 5 paket tuku kena atas nama Karang Taruna sing nganggo ra ngangsor. Dolanan olahraga voli, bulu tangkis, bal-balan atas nama Karang Taruna saya alokasikan 70 sampai 50 juta. Sing dolanan ngangsor. Kalian masuk dulu ke lembaga desa. Aktif dulu. Saya itu membawa 10 RT, 43 RT. 10 ketua RW, 43 ketua RT.
Jadi nek jagung bareng kowe nyong dewek Mas. Pembangunan yang diajukan fisik semua. Potensinya apa Pak? Dengan Pak RT 1 RW 10 misalnya. Potensinya jembatan rubuh. Aduh itu bukan potensi Pak, itu kendala gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, harus saya mulai. Artinya sama seperti kita atau orang tua kita mendidik kita, nggak bisa dari PAUD langsung kuliah, nggak bisa dari PAUD dimasukkan ke SMA, nggak bisa, semuanya pakai proses. Apa yang kita lihat baik hari ini itu ada proses sebelumnya, itu pasti. Kita hanya melihat baiknya saja, prosesnya nggak kita pelajari, jatuh bangunnya kita nggak pahami. Artinya kalian punya peluang besar untuk bisa berperan di desa. Secara kualitas, itu tadi visi misi dipertegas, program kerja diperjelas. Jadi diundang untuk berangkat kumpulan itu genah loh. Ibarat ini folder 1 tera 1000 giga mau diisi materi, bukan bejana kosong. Apalagi berangkat dari rumah melangkah keluar dari pintu masih bisa sombong lah, paling ngobrol dia kain. Karena kapasitas PAC terbatas, mengundang orang yang memang punya konsen dan berkualitas di konsen. Untuk melakukan bahasannya wong tua, pindah nggon jagung, pindah nggon ngopi. Ini yang harus dilakukan baik ranting ataupun PAC, termasuk Fatayat, IPNU, PPN ini juga demikian. Saya sudah minta anak-anak SMA minimal itu menghandle PHBI di tingkat masjidnya masing-masing, itu wajib. Dan tertib administrasinya harus dilakukan, bikin surat menyurat, perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Jenengan perencanaan ini bagian dapur, ngapa mengarep-ngarep cara pembacatannya kan kayak gitu. Itu disesuaikan dengan perencanaan. Sama, target kita 1 tahun ada 12 bulan, 6 bulan kita ngapain, 3 bulan kita ngapain, 1 tahun kita ngapain, hasilnya seperti apa, dievaluasi, kalau perlu diulangi, tahun selanjutnya diulangi. Tapi kalau nggak perlu diulangi, ngapain menjadi rutinitas yang perlu diulangi, buang-buang anggaran.